Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Kita mulai dengan gambar ini Pak, tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Tuh kali sepi Pak. Karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut. Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak. Ini ada bus stop. Jadi bus stop di Putrajaya itu begini, tapi nggak terurus ya. Tanpa fakta solid, YouTuber Indonesia sifatkan Putrajaya kota gagal mau jadi pengajaran kepada ibu kota Nusantara. Ya memang sepi kalau habis maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malap bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh reaction sebuah video yang ada seorang YouTuber Indonesia yang datang ke Kuala Lumpur dan terus pergi ke Putrajaya. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, kalaupun hari libur mesti di sana sepi banget, dan mereka mengatakan Putrajaya itu dikatakan kota gagal dan juga tempatnya kumuh, tidak terawat macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini teman-teman, kalau yang sudah tinggal di Malaysia atau bekerja di Malaysia menjadi TKW dan juga TKI, mestinya sudah tahu bahwa terciptanya Putrajaya itu dijadikan bukan ibu kotanya Malaysia, melainkan hanya untuk dijadikan parlemen, seperti tempat office, seperti tempat mahkamah macam itu, seperti juga tempatnya pejabat-pejabat immigration, dan juga tempatnya kantornya Bapak Menteri. Yang ibu kota Malaysia itu yaitu Kuala Lumpur para sahabat dan teman-teman. Mestinya Mas Farhan tahu, karena dulu Mas Farhan pernah pergi ke Putrajaya time yang berurusan dengan immigration, ada sambung permit para sahabat dan teman-teman. Dan sekarang sistemnya sudah berubah, tinggal majikan saja yang mengurus para sahabat dan teman-teman. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, kalau dikatakan setelah maghrib itu kotanya seperti kota mati, dikatakan kota gagal, memang mereka yang dikatakan memang iya, tapi mereka salah mengartikannya, karena yang menjadi ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur, dan yang Putrajaya itu menjadi hanya parlemen dan tempat office-office. Setelah habis maghrib memang mereka pergi ke rumahnya masing-masing yang ada di Kuala Lumpur, dan juga pergi ke Kuala Lumpur, dan yang ada di mana rumahnya mesti pergi ke rumahnya para sahabat dan teman. Salah diartikan sahaja. Dan teman-teman penasaran siapa yang mengartikan video itu salah? Ini dia videonya. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu.
Kita mulai dengan gambar ini, Pak. Tolong ditampilkan di layar. Jakarta, Bapak Ibu, tidak pernah disiapkan untuk jadi ibu kota. Tuh kali sepi, Pak, karena kotanya tidak didesain sebagai kota, hanya pusat pemerintahan, mindahin kantor doang. Maka tidak ada namanya kota formal informal kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur, Pak. Semua golongan harus hadir. Jangan dicontoh. Makanya Pak Bambang ya ini nggak boleh dicontoh. Berikut Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib sepi Pak, Bu. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur, paginya ngantor di Putrajaya, dia sorenya pulang lagi, malam sepi. Namanya kota, siang rame, malam juga rame. Karena semua jenis kegiatan ada di sana. Kira-kira begitu. Berikut. Yang terbaik di dunia pendapat saya adalah ibu kota Amerika Serikat. Didesain seperti IKN dari nol Pak, pakai sayembara pula ya. Dan butuh 100 tahun untuk menjadi Washington DC hari ini. Makanya Bapak Ibu jangan berharap dalam hitungan 5 tahun IKN akan luar biasa, harus bersabar. Kita Bapak Ibunya yang mendirikan IKN, anak cucu kita yang nanti menikmati IKN sebagai kota kelas dunia di 2045. Ini ada bus stop. Jadi bus stop di Putrajaya itu begini, tapi nggak terurus ya, nggak dibersihin, kotor bro, tapi bagus. Ada motor saja. Nah, nanti kalau di Kalimantan Indonesia ibu kotanya pindah macam inilah jadinya ya, bersih gitu. Kalau lah. Tapi kalau Jokowi udah nggak jadi presiden kayaknya nggak jadi ya. Tapi nggak tahu lah. Oke, jadi kita lanjut dulu. Ini adalah Putrajaya, perbadanan Putrajaya. Dan ya bisa dibilang Putrajaya sangat bersih. Jadi sekarang saya akan bawa kalian jalan sampai ujung sana, biar kalian lihat suasana sore di Putrajaya ini ya. Ini biasanya rame sore ini, kok sepi ya. Apakah orang mau berbuka ya? Tapi ini kan belum lagi. Oh, apakah kita boleh lewat taman tuh? Tapi banyak nggak disapu ya, nggak ada orang bersih gitu. Kurang orang kerja sekarang kayaknya di Putrajaya. Oke, bila kalian jalan sore di kawasan Putrajaya ini memang pas buat kalian yang suka jogging ya. Kalian boleh lihat, ini dia parkir di jalan ini. Boleh juga ya parkir di jalan. Belok kiri jika tiada kendaraan basikal dan pejalan kaki. Oh, oke. Wow. Oke, Putrajaya suasana sore kenapa sepi? Biasa rame ya. Ini baru jam 6, bro. Ini jam 6. Sebetulnya orang-orang balik kerja atau apa? Ini rame nih di sini. Ini kenapa jadi macam kota mati pula? Iyalah, sepi bro. Oke lah, nggak apa-apa. Walaupun sepi, jom kita tunggu dulu. Tapi di setiap lampu merah ini ada apa namanya itu? Ada kamera ya. Menara Tulus. Saya ingat suasana sore rame bro, ya kan? Ini ceritanya mati ke gimana ini? Oh, mati kayaknya bro.
Jadi gue lagi di Kuala Lumpur, Malaysia, dan gue lagi hunting pakai tas The Earth. Karena emang sepi, langsung aja kita sikat The Quiet Kuala Lumpur. Oke, jadi ini adalah Putrajaya. Tapi sepanjang jalan yang kalian lihat dari tadi itu, kalian mungkin bertanya nggak ada orang ya. Sama, saya pun bertanya kenapa nggak ada orang. Padahal ini hari kerja ya. Seharusnya jam segini itu banyak mobil atau motor. Oh, ini jalannya dicat-cat pula ini. Keren. Atau hari libur ya di Putrajaya ini. Nggak ada bus. Busnya nggak ada penumpang bro. Di bus stop pun nggak ada orang nunggu. Tuh, satu pun nggak ada penumpangnya. Happy Ramadan. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Putrajaya Malaysia. Kenapa ke sore-sore di Putrajaya? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu dulu suasana sore di Putrajaya, khususnya di bulan Ramadan ya. Ini saya mulai dari apa pula namanya ini. Jom kita lihat suasana, apa nama tulisannya ini. Tapi kayaknya di sini tempat orang-orang berbuka puasa ya. Jadi setelah mereka beli takjil atau beli buat makan, mereka akan duduk-duduk di sini. Wow, keren juga ya kalau bawa saudara atau kawan gitu ya. Bagus. Saya yang nggak ada kawan ini sendiri aja nih. Oh, berdanan ya. Oke, jadi saya mulai dari Perbadanan Putrajaya. Oke, jadi ini adalah Perbadanan Putrajaya. Kita mulai dari sini, tapi sebentar lagi akan hujan. Ini kalau sore kayaknya, kalau malam kayaknya dia nyala ini ya, gerbang ini. Tapi di sini saya nggak sampai malam. Soalnya saya melihat orang sama kawan dan keluarganya di sini ya. Sedangkan saya sendiri. Sedihlah hidup saya ini. Selalu sendiri. Jadi apa-apa benda jam kita tinggalkan dulu. Bye, Perdadaan. Kita sekarang jalan dulu. Ini namanya motor rak ya yang dijual-jual ini. Halo semuanya, aku mau ajak kalian jalan-jalan di wilayah Putrajaya, pusat pemerintahannya Malaysia. Nah, di sini tuh area untuk gedung pemerintahan dan kantor presiden. Yang pertama ini ada gedung Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua ini ada gedung Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya ini ada gedung kantor presiden atau Perdana Menteri. Mudah-mudahan nanti Indonesia kalau ikannya jadi bisa jadi kayak gini juga ya, rapih dan bagus tertata semua gedung-gedung pemerintahannya. Nah, kalau ini ada Masjid Terapung, Masjid Merah Putrajaya.
Landscape di sini juga bagus, banyak public space buat jalan-jalan, foto-foto. Pokoknya kotanya tertata rapih dan bersih banget. Kita kasih paham ya para sahabat dan teman-teman, karena ada sebagian orang yang tidak tahu, tidak paham dengan adanya Putrajaya dikatakan sepi, dibilang kota mati. Lain halnya dengan IKN yang sudah dibina saat ini para sahabat dan teman-teman. Yang IKN dibina itu pindahan dari Jakarta, karena Jakarta itu diprediksi akan tenggelam lebih rendah tanahnya berbanding air lautnya para sahabat dan teman-teman. Jadi sekarang yang saat dibina, ada juga yang mengatakan meniru Putrajaya, dan mungkin di sana menjadi ibu kota daripada Jakarta, dan juga menjadi parlemen di sana, tempat office dan juga ibu kota, dan juga tempatnya Bapak Menteri di sana para sahabat dan teman-teman. Jadi lain halnya IKN dengan Putrajaya, macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau yang sudah menjadi TKW, yang menjadi TKI, yang duduk dekat Malaysia, terutama duduk di kawasan KL, Kuala Lumpur, mesti tahu apa maknanya itu Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, macam itu para sahabat dan teman-teman. Aduh, kalau tengok videonya yang tadi itu, banyak orang yang salah paham dan banyak orang yang percaya bahwa itu di Putrajaya dikatakan kota yang gagal, macam itu para sahabat dan teman-teman. Buktinya Malaysia itu lebih maju dan di sana dijadikan tempat parlemen, bukan ibu kota. Dan ada juga yang mengatakan ibu kota yang kedua, yang ibu kota yang pertama di Kuala Lumpur, macam itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.